Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulil mujtaba Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu shadiqul wafa. Wa ba'du. Haikum bitahiyatul Islam, tahiyatul thayyibatul mubarakah, tahiyatul indillah, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita diperjumpakan oleh Allah di dalam kajian di masjid kita, Masjid Nurul Asri. Semoga Allah senantiasa meridhai perjumpaan kita, menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam bermanfaat dan meluaskan rezeki kita dalam keberkahan dan mempertemukan kelak kita di dalam surga yang penuh kenikmatan. Panitia memberikan amanah kepada kami untuk mengupas di antara tarikh khulafa, dan kita memulai pada kesempatan sore hari ini dari salah satu insan yang paling mulia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau ingin mendapatkan gambaran yang agak lengkap tentang kepribadian beliau, telah banyak kitab yang ditulis tentang As-Siddiq. Ada tulisan Khalid Muhammad Khalid dalam Khulafaur Rasul. Ada tulisan yang lebih khusus lagi dari Husain Haikal tentang As-Siddiq Abu Bakar. Kemudian ada tulisan Abdurrahman Asy-Syarqawi, Khalifatul Rasulillah. Demikian pula beberapa tulisan yang lain. Adapun yang mengupas lebih banyak tentang sisi kekhalifahan beliau adalah di antaranya buku ini, salah satu yang saya rekomendasikan juga untuk dimiliki karena cukup representatif untuk pembahasan kita tentang para khalifah Rasulullah SAW. Ini sebenarnya dari Al-Bidayah wa Nihayah, tetapi Al-Bidayah wa Nihayah itu disusunkan urut waktu, sehingga kemudian untuk menghimpunkan tentang kisah diperlukan kerja ulang yang dilakukan oleh penulis buku ini. Penulis buku ini adalah ini bukan penulis ya, tetapi penyunting ulang buku ini. Nama beliau Syekh Muhammad Syamil As-Sulati dari Makkah Al-Mukarramah. Beliau susun ulang, maka kitab ini diberi judul Tartib wa Tahdhib lil Bidayah wa Nihayah Liman Katsir fi Khulafa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyusunan urutan dan peringkasan tentang biografi para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal pertamanya tentang adalah As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita bahas tentang nama beliau. Nama beliau pada masa jahiliyah adalah
Atik. Atik ini artinya tua. Kalau di dalam Al-Quran ada wal baitul atik, demi rumah yang tua. Abu Bakar saudara. Jadi ada atik, ada muqtab, dan ada utaim. Nama-nama yang unik dari ayah beliau, yakni Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bir Al-Qurashi At-Taimi. Beliau bertemu nasab dengan Rasulullah SAW pada kakeknya, yakni Murad bin Ka'ab bin Lu'ay. Kakek keberapa berarti? Kakek ketujuh. Bertemu nasab dengan Rasulullah SAW pada kakek ketujuhnya, yakni Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bir. Ayah beliau mendapatkan kunyah Abu Quhafa. Dan Abu Quhafa adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia adalah keluarga yang 4 generasinya sahabat Rasulullah. Abu Quhafa sahabat Rasulullah karena nanti dia masuk Islam. Abu Bakar sahabat Rasulullah. Anaknya Abu Bakar yang bernama Asma, sahabiah Rasulullah, diperistri oleh Az-Zubair bin Awam agar beliau juga sahabat Rasulullah. Kemudian memiliki putra namanya Abdullah bin Zubair yang adalah sahabat Rasulullah. Jadi ini adalah keluarga yang 4 generasi merupakan sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Zubair, Asma, Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Quhafa. Ibu Abu Bakar As-Siddiq adalah Ummul Khair Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ayah dan ibunya dengan hal ini diketahui berasal dari kabilah yang sama, yakni kabilah Bani Taim, salah satu dari 12 suku utama Quraisy, yakni Bani Taim, yang di dalam kekuasaan oligarkis kota Makkah. Bani Taim ini memegang urusan perbendaharaan dan akuntansi kenegaraan, karena mereka dikenal sebagai orang-orang yang disiplin dalam keuangan dan terampil di dalam mengelola perbendaharaan. Nah, Abu Bakar Atif yang tua, yang kedua namanya Muqtab yang dituakan, yang ketiga namanya Utaim yang tua tapi kecil. Maksudnya adalah bahwa Utaim ini isim tasghir dari Atif yang maknanya sama. Atif artinya tua, Utaim adalah isim tasghirnya berarti yang tua tetapi kesayangan. Ini adik ketiga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau diberi kunyah dengan Abu Bakar dari nama anak pertama beliau yang justru wafat saat kecil, namanya Bakar bin Atif. Tentang fisik beliau dan akhlaknya radhiyallahu anhu. Abu Bakar seorang yang bertubuh kurus, berkulit putih dan pucat. Putihnya putih pucat, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggangnya. Disebutkan dalam berbagai riwayat, kainnya selalu turun dari pinggangnya ketika beliau sholat dan harus berulang kali dibetulkan karena saking kurus dan kecil pinggang beliau. Wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, lebar keningnya, dan beliau karena sejak muda sudah berambut putih, maka mewarnai rambutnya dengan inai atau katak yang berwarna kemerah-merahan, demikian pula dengan jengbatnya. Adapun dalam akhlaknya beliau dikenal sebagai orang yang baik, berani, teguh pendirian,
memiliki gagasan-gagasan cemerlang dalam keadaan bukti, sangat toleran, penyabar, memiliki keteguhan yang sangat kuat, faqih. Beliau orang yang paling mengerti tentang nasab-nasab bangsa Arab dan kabar-kabar mereka, dan beliau amat sangat paham tentang berbagai macam ciri dan kekhasan aneka kabilah. Beliau sangat memahami aneka karakter dan watak berbagai keluarga, sangat tawakal kepada Allah, yakin dengan janjinya, warah dan jauh dari kesyubhatan, zuhud terhadap dunia, yang selalu mengharapkan apa-apa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, penuh pengorbanan, lembut dan ramah. Semoga Allah beridhoi. Jadi tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentang Islamnya beliau radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah lelaki yang sejak zaman jahiliyah tidak pernah mau tunduk kepada berhala, tidak mau makan daging persembahan untuk berhala, tidak mengundi nasibnya dengan arah pangan, dan tidak melakukan berbagai macam hal yang tercela. Maka beliau menjadi orang pertama yang mendapatkan hidayah, laki-laki pertama yang masuk Islam, meskipun Khadijah lebih dahulu daripada beliau. Sebagian ulama mengatakan laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi jumhur berpendapat laki-laki pertama adalah Abu Bakar, budak pertama adalah Zaid bin Haritsah, dan anak laki-laki pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Keislaman Abu Bakar As-Siddiq adalah keislaman yang membawa berkah dan kemanfaatan bagi banyak orang, sekaligus bagi dakwah Islam. Karena masuk Islamnya beliau, melalui dakwah beliau radhiyallahu anhu, masuk Islam pula para as-sabiqunul awwalun yang lain. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, juga beberapa sahabat yang lain. Dalam keislamannya juga harta beliau adalah harta yang paling berkah. Pada hari pertama beliau masuk Islam, beliau menyerahkan 40.000 dirham dari perak. Satu dirham senilai dengan 3,2 gram perak, dirupiahkan hari-hari ini sekitar 65.000 rupiah. Maka harta yang diserahkan Abu Bakar As-Siddiq pada hari pertamanya masuk Islam adalah 40.000 dikalikan 65.000, sekitar 2,6 miliar rupiah. Dan karena keislamannya dengan harta yang dimilikinya, maka sepanjang beliau mengiringi Rasulullah SAW di Makkah, dialah yang membebaskan sekitar 20 orang budak dan menanggung nafkah beberapa keluarga yang lemah secara ekonomi ketika mereka berada di dalam Islam. Beliau senantiasa mengiringi Rasulullah selama di Makkah, mengiringi beliau ketika berhijrah sampai di Madinah, dan beliau selalu mengikuti seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sejak Badar, Uhud, Khandaq, Fathul Makkah, Hunain, dan juga perang. Abu Bakar As-Siddiq pernah menikahi Qutailah binti Abdul Uzza bin Abdul Asad. Pada masa jahiliyah, dari pernikahan ini lahirlah Abdullah bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar. Ini istri beliau yang pertama. Istri kedua beliau adalah Ummu Rumah binti Amir bin Qaimir bin Suhal bin Dahman Al-Kinaniyah. Dari pernikahan beliau dengan wanita ini, Ummu Rumah yang mulia, lahirlah Abdurrahman bin Abi Bakar dan Aisyah binti Abi Bakar. Beliau juga menikah dengan Asma bin Umais bin Ma'ad bin Taim Al-Khaz'amiyah, yang sebelumnya Asma ini adalah istri dari Ja'far bin
Abi Thalib. Dari pernikahan ini lahir Muhammad bin Abi Bakar, dan kelahiran tersebut terjadi pada waktu Haji Wada di Dzulhulaifah. Asma binti Umais ini adalah salah satu wanita yang paling utama di dalam Islam, dinilai dari betapa beliau menjadi istri dari para lelaki utama. Asma binti Umais ini dulu istri Ja'far bin Abi Thalib. Lalu setelah Ja'far syahid, beliau diperistri oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat, nanti diperistri oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga menikah dengan Habibah binti Kharijah bin Zaid Al-Ansari. Dan di rumah Habibah binti Kharijah bin Zaid inilah Abu Bakar tinggal di kota Madinah pada saat awal beliau berhijrah, dan beliau masih berdiam dengan dia sampai wafatnya Rasulullah SAW di satu perkampungan yang namanya Suluh yang terletak di bagian luar kota Madinah. Dari pernikahan dengan Habibah binti Kharijah ini lahir putri beliau Ummu Kulthum binti Abi Bakar. Di antara keutamaan As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana tersebut dalam Fadailus Sahabat yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Yang pertama, beliau adalah satu orang dari dua orang yang berada dalam gua, sebagaimana diabadikan oleh surah At-Taubah ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladziina kafaru thaniyatayn id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jikalau kalian tidak menolong Muhammad, maka sungguh Allah telah menolong Muhammad, yaitu ketika orang-orang musyrikin, maka orang-orang kafir mengeluarkan dia dari Mekah, sedang dia adalah salah satu di antara dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah berduka, sesungguhnya Allah bersama kita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada hubungan yang sangat erat antara Rasulullah SAW dengan As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga Rasulullah bahkan disebut sebagai Saniyatayn, satu di antara dua orang yang keduanya ada di dalam pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kisah yang diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib, ketika dia bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya beliau mengisahkan perjalanannya bersama Rasulullah SAW ketika meninggalkan kota Makkah. Maka putri Abu Bakar As-Siddiq yakni Asma yang mempersiapkan bekal untuk mereka. Adapun Abdurrahman bin Abu Bakar yang kemudian menyiapkan untuk mereka hewan tunggangan dan segala keperluan perjalanan. Dari sinilah Asma mendapatkan gelar Zatul Niqabain atau wanita yang bersabung dua, karena untuk mengikat bekal Rasulullah dan Abu Bakar, dia membelah kain yang menjadi pengikat pinggangnya, sehingga ikat pinggangnya ini terbelah menjadi dua, yang satu dipakai untuk mengikat bekal Rasulullah SAW. Lalu mereka pun berangkat berjalan sampai kemudian Rasulullah mengarahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan itu untuk menempuh jalan yang tidak lazim yang dilalui oleh kafilah dalam perjalanan mereka dari Makkah ke Yathrib. Seharusnya dari Makkah ke Yathrib mereka bisa langsung menuju ke arah utara,
Tetapi Rasulullah mengajak Abu Bakar As-Siddiq mengarah ke arah timur sampai mereka tiba di Ghabah Thur atau Gua Thur. Lalu Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas memeriksa, membersihkan ruangannya sampai beliau dapati beberapa lubang pada ruangan itu. Lalu setelah mendapati lubang-lubang itu, Abu Bakar As-Siddiq menyangka ini adalah syaraf hewan-hewan yang berbisa, maka dia tutupi dengan kaki dan tangannya. Sehingga setelah beres semua, beliau mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Rasulullah pun masuk. Dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mempersilahkan Rasulullah untuk beristirahat di pangkuan beliau. Pada saat itulah hewan-hewan yang berada di dalam lubang-lubang sarangnya ini menyengat Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau menahan sakit yang amat sangat dan akhirnya menitikkan air mata dan jatuh di pipi Rasulullah SAW. Lalu terbangunlah Rasulullah tepat pada saat dimana ketika itu orang-orang Quraisy yang mengejar sampai di dekat mereka. Ketika itulah Rasulullah mengatakan kepada As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian sedih, janganlah kamu sedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Rasulullah SAW setelah merasakan ketentraman yang sangat amat luar biasa dari apa-apa yang beliau katakan, yakni jangan sedih, Allah bersama kita, seakan semua sengatan hewan itu telah mendapatkan penawarnya, hilang semua rasa sakitnya. Maka As-Siddiq berganti khawatir melihat kaki-kaki orang Quraisy yang sudah berada di pintu gua. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ada mereka melihat ke arah kaki mereka sendiri, sungguh kita ini akan tertangkap. Maka Rasulullah mengatakan kepada As-Siddiq, ma dhannuka ya Abu Bakrin bitsnaini Allahu thalithuhuma. Apa pendapat wahai Abu Bakar tentang dua orang yang Allah adalah yang ketiga di antara mereka? Di bedanya Rasulullah dengan laki-laki dan perempuan yang bertelur. Rasulullah dan Abu Bakar, mereka berdua, yang ketiganya adalah Allah. Kalau laki-laki dan perempuan satu tempat, yang ketiganya adalah syaitan. Dan ini yang menjadikan As-Siddiq Abu Bakar dengan Bani Israel. Ketika Musa keluar dari Mesir, maka dia memimpin Bani Israel yang amat sangat banyak jumlahnya. Dalam riwayat dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, jumlah Bani Israel yang dipimpin oleh Musa ketika itu ada 600.000 orang. 600.000 orang yang dipimpin oleh Musa untuk keluar dari negeri Mesir ketika itu, dan mereka kemudian teratur di Laut Merah. Dari belakang tentara Fir'aun mengejar, sementara di depan membentang lautan. Maka kemudian kata Bani Israel, inna lamudrakun, kita pasti akan tersusul, kita pasti akan tersusul, dengan kepanikan yang luar biasa. Dan mereka sudah ingin kembali menyerah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadamu. Ini yang dikatakan oleh para ulama, luar biasanya Musa adalah bahwa beliau seakan-akan orang yang beriman sendirian di tengah kaumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Rasulullah dengan Abu Bakar, kalimatnya la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Sementara kalau Musa dengan Bani Israel itu, inna ma'i rabbi sayahdin, Tuhanku bersamaku, bukan bersama kita tetapi hanya bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepada-Nya. Dan ini kata para ulama yang membedakan Sayyidina Musa alaihissalam dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa pasukan atau sekelompok orang yang dipimpin oleh Sayyidina Musa alaihissalam ini kalah dalam satu bidang daripada pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, 30.000 orang jumlahnya, ketika mereka menyerbukan siang. Apa?
keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di atas Mus'ab dalam hal ini adalah yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu ada bersama dengan satu jamaah yang berkumpul, yang berpadu, yang satu rasa, satu kata, satu misi di dalam membawa kebenaran. Maka keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka berbeda. Rustum, panglima Persia itu ngecek antara bawahan dengan atasan pada pasukan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkirim surat kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu dalam keadaan sakit memimpin perang. Dia dinaikkan di atas sebuah panggung yang kemudian beliau berbantal-bantal di atasnya dan memandu pasukan dari atas. Karena sakit bisul di sekujur tubuhnya, dan itu amat sangat menyakitkan. Ketika itu Rustum bertanya, kenapa kalian datang ke sini sementara kami tidak pernah menjawab tanah Arab untuk ditaklukkan? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, demi Allah, kami adalah kaum yang dikeluarkan, ditampilkan di tengah-tengah manusia untuk mengeluarkan mereka dari penyembahan kepada sesama makhluk kepada penyembahan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dari penindasan oleh sesama insan menuju keadilan dan persamaan di depan Allah, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Ini yang dikatakan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kata Rustum, tolong kirimkan salah satu panglima bawahan Anda untuk berdiskusi dengan saya. Maka dikirimlah Mustaqah bin Harisah. Mustaqah bin Harisah ditanya oleh Rustum, jawabannya persis sama dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa kalian kesini? Ya, kami adalah kaum yang ditampilkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sesama menuju penyembahan kepada Allah semata, dan seterusnya. Lalu kata Rustum, tolong kirimkan salah satu panglima bawahan Anda. Lalu Mustaqah bin Harisah mengirimkan Al-Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Rasulullah Al-Mughirah bin Syu'bah ditanya, kenapa Anda datang ke sini? Jawabannya persis sama. Ditanya lagi, kemudian diminta lagi, tolong kirimkan satu anak buah Anda. Datang lagi satu anak buahnya. Bawahan lagi, sampai bawahan yang paling bawah yang dikirim adalah namanya Ribi bin Amir. Dan Ribi bin Amir ini orangnya kecil, pendek, pesek hidungnya, hitam kulitnya, keriting rambutnya, pincang kakinya, dan dia datang kemudian untuk masuk oleh Rustum sudah disiapkan palungan, disiapkan sebuah mahligai, disiapkan seperti mungkin metal detektor yang ada di bandara-bandara begitu, tapi sangat rendah sehingga diharapkan Ribi bin Amir yang kedudukannya sangat rendah di tengah pasukan kaum muslimin ini, ketika dia masuk juga menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Tapi si Ribi bin Amir yang sangat rendah ini membalik tubuhnya, dia masuk dengan bagian belakang tubuh terlebih dahulu untuk menghinakan orang-orang Persia ini. Ketika ditanya jawabannya sama, kami ditampilkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan kepada Allah SWT. Maka Rustum berkesimpulan ini pasukan yang tidak akan terkalahkan. Kenapa? Dari pucuk pimpinan yang paling atas Sa'ad bin Abi Waqqas sampai Ribi bin Amir yang paling terujung, itu visi dan misinya sama, tidak akan terkalahkan. Maka ya Allah ma'al jamaah, pada pasukan yang semacam ini tangan Allah ada bersama mereka. Mukjizatnya apa? Kalau karamatnya apa? Karamatnya pasukan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu, kalau Sayyidina Musa alaihissalam mukjizatnya tongkatnya dipukulkan ke laut, maka membentanglah jalan. Mereka harus berjalan di bawah air, melewati daratan di dasar laut yang kemudian jalannya masih tetap sukar ditempuh. Bandingkan dengan pasukannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang yadullah jamaah, yang kemudian tangan Allah ada bersama mereka. Kalau Musa innama'ya Rabbi sayahdin, Rabbu bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku, maka jalannya masih agak repot lewat dasar lautan. Sementara pasukan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu menyeberang ke Sungai Tigris yang lebarnya ketika itu lebih dari 2000 meter dengan berjalan kaki di atas airnya. Dengan berjalan kaki di atas airnya. Ini adalah
keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah jamaah yang amat sangat kuat kokoh berpegang pada nilai-nilai ilahiyah yang dari pucuk pimpinan sampai anak buah yang paling bawah, visi dan misinya sama, sangat aktif. Kembali pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah adalah satu frekuensi, sama, nyambung, gak tahzan, itu menganak. Sementara Sayyidina Musa alaihissalam bersama orang-orang Bani Israel ini berbeda. Mereka hanya dikatakan oleh Sayyidina Musa, Inna ma'i rabbi sayyidik, Rabbu bersamaku, dia yang akan memberi petunjuk kepadamu. Di antara keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lain adalah bahwa beliau seorang yang paling dalam pemahamannya terhadap Allah dan Rasulnya. Peristiwa yang menunjukkan itu amat sangat banyak. Di antaranya adalah saat ketika menjelang wafatnya Rasulullah SAW membacakan surah An-Nasr di Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," telah diturunkan kepadaku, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Semua sahabat mendengar ayat itu dibacakan, semuanya bertakbir, semuanya merasa bergembira, semuanya merasa berbahagia, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menangis terseduh-seduh di pojok masjid. Kenapa? Karena bunyi ayatnya, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat. Sementara sahabat-sahabat yang lain memaknai ayat ini sebagai ayat kemenangan, ayat pertolongan, ayat kejayaan. Sayyidina Abu Bakar kemudian merasa bahwa ayat ini adalah ayat perpisahan. Karena apa? Dengan menangis terseduh-seduh, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusan, ayah dan ibuku sebagai tebusan demi Allah ya Rasulullah." Maka orang-orang pun mengatakan, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Amat heranlah kami kepada perilaku orang ini, syekh kami yakni Abu Bakar, di mana dia malah menangis ketika kami semua." Kemudian Rasulullah tersenyum dan beliau bersabda, "Innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah." Sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hamba untuk memilih antara kekuasaan di dunia ini dan segala keindahannya dan segala perhiasannya, atau memilih ganjaran pahala dan apa yang ada di sisi Allah, maka ternyata hamba itu memilih apa-apa yang ada di sisi Allah. Maka semakin keraslah kami Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, padahal para sahabat menyangka Rasulullah sedang cerita tentang orang lain. Sementara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa itu ternyata adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar sudah menyangka surah An-Nasr yang turun dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda bahwa beliau tidak terpisah dengan orang-orang mukminin. Karena Abu Bakar berpikir, kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, selesailah tugas kenabian. Kalau selesai tugas kenabian, maka ini saatnya Rasulullah kemudian kembali ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang tidak ada di dalam pemahaman para sahabat dan hanya ada pada pemahaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang menjadi unik adalah Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti
kalimat perpisahan Rasulullah, paling bersedih atas isyarat-isyarat kematian beliau. Tapi ketika Rasulullah SAW benar-benar wafat, maka Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling tenang, orang yang paling tenang, orang yang paling menenangkan bagi orang lain, dan memupus syok masal, keterguncangan masal yang terjadi di kota Madinah, sehingga terselamatkanlah umat dari sebuah bencana karena mereka amat sangat tidak siap ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah wafat, maka orang-orang matuk, maka orang-orang syok, maka orang-orang terguncang. Maka Anas bin Malik mengatakan, demi Allah tidak ada hari yang lebih cerah di Madinah daripada ketika Rasulullah datang kepada kami, dan tidak ada hari yang lebih kurang di Madinah selain ketika Rasulullah dikabarkan telah wafat. Nah, kemudian orang-orang kemudian bingung mau berbuat apa. Orang-orang kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang kemudian merasa amat sangat bimbang dan sedih serta pilu, apalagi Sayyidina Umar bin Khattab yang amat sangat tidak siap ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka beliau kemudian mengambil pedangnya, menghunusnya di depan rumah Rasulullah, lalu kemudian dia dengan amat keras mengatakan, demi Allah telah berdusta orang-orang munafik yang mengatakan Rasulullah meninggal. Demi Allah, Muhammad tidak meninggal. Rasulullah hanya pergi menghadap Allah dan nanti akan kembali sebagaimana Musa menghadap Allah selama 40 malam. Dikabarkan bahwa dia telah meninggal, padahal kemudian Musa pun kembali kepada kaumnya. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, majulah akan kupotong lidahnya. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah mati, majulah akan kupotong tangan dan kakinya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu. Nah, yang unik lagi, ketika Sayyidina Abu Bakar datang dan kemudian melihat Umar masih berteriak-teriak di tengah orang-orang, maka Sayyidina Abu Bakar langsung masuk ke dalam rumah putrinya, yaitu Aisyah binti Abu Bakar, yang adalah ummul mukminin istri Rasulullah, dan Rasulullah terbaring di sana jenazahnya ketika wafat. Kalau Umar dan yang lain tidak bisa mengkonfirmasi wafatnya Rasulullah dan masuk ke rumah sembarangan, Sayyidina Abu Bakar bisa langsung masuk karena ini adalah rumah putrinya, yakni Aisyah. Maka beliau buka menutup jenazah Rasulullah, beliau cium keningnya dan beliau katakan, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian bagimu. Jika ini memang engkau telah wafat, maka demikianlah yang terjadi. Maka beliau mengatakan, alangkah harumnya engkau ketika masih hidup dan alangkah harumnya engkau ketika wafat. Keluarlah dia menemui orang-orang, dia lihat Sayyidina Umar masih teriak-teriak. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, duduklah kayak Umar, ijlis ya Umar. Umar tetap teriak-teriak dan mengatakan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat akan ku potong lidahnya, akan ku penggal lehernya. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencari tempat yang agak lebih tinggi. Beliau berdiri di sana tegak dan kemudian berkhutbah kepada manusia. Beliau bacakan surah Ali Imran ayat yang ke-144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Beliau memulai khutbahnya dengan kata-kata, barang siapa menyembah Muhammad maka Muhammad mati, dan barang siapa menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu hidup dan kekal. Ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, tidak lain Muhammad itu melainkan seorang Rasul. Telah berlalu sebelumnya banyak Rasul pula. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh kalian akan berbalik ke belakang? Maka yang berbalik ke belakang itu tidak akan memberi mazhar kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Taulah manusia bahwa Rasulullah benar-benar wafat. Mereka kemudian mulai menangis bersama-sama, dan Sayyidina Umar yang semula berteriak-teriak kesana kemari berjalan hilir mudik membawa pedangnya, tiba-tiba kemudian jatuh, terduduk, pedangnya pun kemudian lepas dari genggaman, dan dia kemudian mengatakan, demi Allah seakan-akan ayat itu belum turun sampai Abu Bakar membacakannya. Demi Allah seakan-akan kami baru mendengar ayat itu, dan taulah kami bahwa Rasulullah benar-benar meninggal. Ini adalah bukti di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq,
pemahaman beliau yang sangat mendalam terhadap Allah dan Rasulnya.